Halo, selamat berjumpa pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan yang ke-12 bagi para pases ANT2 asinkronus. Baiklah, untuk itu saya langsung aja ke inti pembahasan, yaitu mengenai officer matrix. Officer matrix ini adalah suatu daftar orang-orang yang di atas kapal, yang sedang bertugas di atas kapal, dalam olah gerak kapal, dalam segala kondisi. Misalkan pada waktu olah gerak, masuk keluar pelabuhan, ya ini contohnya, ya dalam segala cuaca, maka siapa saja yang bertugas adalah nakoda, perwira jaga, panjerwala atau lookout, jurumudi, helmsman, baru ditambah lagi orang luar, yaitu ada pandu, mungkin yang memandu nakoda untuk masuk keluar di suatu pelabuhan. Baru di kamar mesin harus ada orang untuk kapal yang unmanned machinery space, kapal yang tidak perlu ada orang jaga di kamar mesin. Di sini diwajibkan harus ada. Ini ada singkatan M, artinya manage, diawai di kamar mesin. Kalau U, unmanaged, tidak ada orang, tidak diawai. Hand steering, H, auto, A atau E, ya. Jadi ini untuk kemudi, harus kemudi tangan pada waktu kapal masuk atau keluar pelabuhan. Inilah komposisi orang-orang yang harus ada di atas tempatnya masing-masing, khususnya di anjungan dan di kamar mesin. Pada perairan terbatas, cuaca bersih, aman, ya cerah, cuaca cerah, nakoda tidak ada di anjungan. Yang ada perwira jaga, lookout man. Nah, ini opsi, boleh ada, boleh tidak. Helmsman, ya. Baru di kamar mesin boleh ditinggalkan, unmanned machinery space. Baru kemudi boleh otomatis pada cuaca yang clear, yang cerah, ya. Tetapi sebaliknya, di perairan terbatas penglihatan juga terbatas, maka nakoda juga harus naik di anjungan. Ada perwira jaga, ada lookout, ada helmsman. Baru di kamar mesin harus manage, diawai, ya. Kalau cuacanya penglihatannya terbatas, baru kemudi harus kemudi tangan, tidak boleh otomatis, ya, kira-kira gitu. Ya, untuk di perairan pantai cuaca cerah, nakoda tidak perlu, ya. Cuaca terbatas, mungkin harus naik di anjungan, mungkin juga tidak. Tetapi kalau untuk perwira jaga, apapun situasinya harus ada. Begitu juga mengenai lookout, harus ada apapun situasinya. Hanya untuk helmsman, kalau penglihatan terbatas harus ada di anjungan, ya. Baru untuk kamar mesin pilihan, bisa ada, bisa tidak, ya. Nah, baru kemudian kemudi harus menggunakan kemudi tangan, tidak boleh otomatis. Yang ini, ya, yang ini kemudinya kemudi tangan tadi, ya, ini. Kalau penglihatannya terbatas di perairan pantai. Berikutnya untuk di samudra siang hari, ya, cuaca penglihatannya cuaca cerah, cuaca penglihatan terbatas, nakoda tetap tidak usah, tidak perlu di anjungan. Yang ada adalah perwira jaga
cuaca cerah, cuaca penglihatan terbatas pun nakoda harus ada. Lookout harus ada kalau penglihatannya terbatas. Kalau tidak terbatas, boleh ada, boleh tidak. Begitu juga untuk jurumudi, helensmen. Kalau cuacanya penglihatan terbatas, pilihan. Boleh ada, boleh tidak, opsi. Ya. Untuk di kamar mesin boleh unmanned. Boleh unmanned. Cuaca cerah, cuaca penglihatan terbatas, boleh unmanned. Nah, untuk kemudi, kalau cuaca penglihatannya terbatas, walaupun di perairan samudra harus pakai tangan. Ya, harus pakai tangan. Kecuali cuaca cerah, ya cuaca cerah boleh. Ya, ini clear, boleh otomatis. Ya, kalau di pelayaran samudra ya otomatis, ya kemudinya otomatis. Pakai tangan kalau penglihatannya terbatas. Ini contohnya. Yang terakhir, pada waktu berlabuh. Pada waktu berlabuh siang hari dan malam hari, perwira jaga tetap ada, jaga. Untuk helmsman pilihan siang hari boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau malam hari harus ada. Ya, jurumudi tidak ada. Di kamar mesin unmanned, kemudi tidak dipakai, tidak digunakan karena kapal berlabuh. Inilah suatu officer matrix yang untuk masa sekarang harus dibuat, karena ini merupakan persyaratan pada waktu kapal di petting, diaudit oleh inspektur petting, khususnya kapal-kapal tanker yang akan di-charter oleh suatu perusahaan minyak. Ya, jadi ya kalau Anda di kapal tanker, saya rasa tidak boleh kalau tidak membuat ini. Anda harus tahu ini, harus bisa membuat officer matrix. Siapa-siapa yang bertugas dalam segala kondisi, ini adalah officer matrix. Officer matrix bisa ditempel di anjungan kalau sudah dibuat, atau mungkin satu kopi dikirim ke service untuk di service manajemen. Ya, jadi untuk manajemen di darat mungkin melalui desain personal show, mungkin akan sampai ke top manajemen di perusahaan pelayaran itu. Top manajemen tahu bagaimana komposisi tugas di kapal pada waktu kapal dalam segala keadaan dan cuaca. Jangan sampai seorang deck officer tidak tahu mengenai officers matrix ini. Silakan ya dibuat. Ini saya kutip dari BPG, Brief Procedure Guide. Di Brief Procedure Guide dianjurkan, sudah diberikan contoh semacam ini. Untuk itu, dalam pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-12 ini, saya anggap sudah selesai tugas saya untuk menyampaikan materi olah gerak kapal bagi para pasis ANT2 Ansinkronus. Selamat belayar, sampai ketemu di ANT1.